uh, mendapatkan informasi tersebut. Oke, jadi bagi teman-teman kalian yang belum hadir di Zoom meeting ini, ya, karena kapasitas juga terbatas di Zoom meeting kita hanya 100 peserta, jadi mohon segera diinformasikan agar supaya kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan secepatnya. Baik, langsung saja mungkin ya kita mulai buat teman-teman semua. Euro Management Indonesia Talk 2020 proudly present sharing session suka duka kuliah di Perancis belajar digital marketing di Perancis Minggu 13 September 2020 pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, live on YouTube streaming Euro Management Indonesia dan Zoom meeting Euro Management Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, rekan-rekan sekalian, bahwa hari ini kita kedatangan tamu langsung dari Paris ya, nan jauh di sana ya. Kalau kalian bicara masalah mungkin mendengar kata-kata Paris atau Prancis, pasti kalian akan sangat wow, kapan ya saya bisa ke sana. Nah, pada hari ini ya ada Kak Yulia Purnamasari yang menjadi narasumber kita dan beliau alumni dari Euro Management Indonesia angkatan ke-8 dan beliau lulusan dari ya Marketing Development Insect Business School di Paris, Prancis, dan beliau juga menamatkan program master di Digital Marketing and Electronical Business di Insect Business School Paris, Prancis. Ya, langsung saja mungkin kita kasih aplaus dan kita sambut untuk Kak Yulia. Selamat sore Kak Yulia waktu Indonesia atau selamat pagi waktu Paris. Apa kabar nih Kak? Baik, ini harus pakai video nggak sih Pak? Harus pakai video Kak, supaya biar tahu benar-benar Kak Yulia ini ada di Paris gitu kan. Tapi nggak perlu lagi kan di altar Parisnya gitu. Oke Kak, gimana kondisi di sana? Alhamdulillah lancar, aman? Ya, alhamdulillah sehat. Terus Sehat, sekarang kalau ngomongin COVID sih makin parah, tapi ya udah much better dibanding sebelumnya. COVID di sana ya. Ya mudah-mudahan insya Allah kami juga dapat informasi bahwa di Perancis ya, di Jerman sudah mulai agak angka penurunan ya, sudah mulai ada pembukaan lagi dan sebagainya. Tapi katanya jilid kedua itu sudah mulai tampak lagi katanya informasi seperti itu. Dan bahkan di Jakarta katanya sudah akan mulai lagi PSBB jilid kedua nih untuk mulai hari Senin besok ya. Tapi mudah-mudahan ya semua seluruh warga Jakarta mungkin kita harapkan ya menaati peraturan ya sesuai dengan protokol COVID, sesuai dengan keputusan kebijakan ya yang nantinya itu berdampak demi kebaikan kita bersama ya seperti itu. Oke, Kak Yulia nih, mungkin kita berawal dari mana? Mungkin kita bisa sharing-sharing dulu ya, bisa memperkenalkan dulu mungkin Kak Yulia. Mungkin banyak nih adik-adik Kak Yulia di sini yang hadir, maupun mungkin ada juga orang tua ya, mungkin didampingi oleh orang tua yang mungkin putra-putrinya akan kuliah ke luar negeri, mungkin ada ke Perancis juga, ada juga ke Jerman, dan banyak lagi yang lain, ya mungkin Kak Yulia untuk memperkenalkan diri ya. Tak kenal maka tak sayang nih, mudah-mudahan Kak Yulia bisa memperkenalkan, yang mudah-mudahan kita bisa saling lebih sharingnya lebih enak lagi nantinya. Silakan Kak Yulia. Well, bonjour à tous, nama saya Yulia Purnamasari. Saya udah tinggal hampir 5 tahun sekarang di Paris. Jadi begitu kemarin lulus SMA, aku langsung ngambil les bahasa di Euro. Udah gitu sempat les bahasa juga sebentar berlangsung di Perancis. Habis itu langsung masuk S1 di Marketing Development di Perancis. Terus insya Allah bulan depan nerima diplom di Master Marketing Digital Marketing and E-Business. Dan selama 5 tahun di sini kebetulan semuanya ngambil program bahasa Perancis, jadi sekolahnya pakai bahasa Perancis, nggak pakai bahasa Inggris. Kalau ditanya so far, kalau nggak ditanya susah apa enggak atau segala macam, ya maksudnya kalau pada saat di Euro kemarin karena kita sama rame-rame ada teman-teman, jadi berasa susahnya belum berasa saat di Euro. Pada saat datang ke Perancis, pada saat mulai apply sekolah, pada saat sadar kalau misalnya saya dan teman-teman tuh pilihan universitasnya beda-beda, pilihan jurusannya beda-beda, baru di situ baru mulai kerasa
wah ternyata gue sekolah di luar negeri nih sekarang, bener-bener kayak wah ternyata gue sendirian di sini, baru berasa di situnya. Tapi so far kalau ditanya apakah worth it sih sekolah di luar negeri, kayak hidupnya sendiri, terus di sana struggling, padahal di Indonesia lebih gampang, di Indonesia lebih enak. Jawabannya sangat 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 worth it. Apalagi kalau kalian masih muda, kalau kalian masih maksudnya masih energetic, masih apa ya Energi. bilangnya ya, masih kuat, itu aku sangat menyarankan untuk at least student exchange di luar negeri, sekolah di luar negeri itu sangat highly recommended sih. Anaknya mek murtad loh. Semua yang masih mikrofonnya diaktifkan untuk dapat dinonaktifkan, ya di mute terlebih dahulu agar supaya kita diskusinya bisa lebih nyaman lagi. Oke Kak Yulia, kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah buat teman-teman juga nih pastinya, pasti banyak pertanyaan juga. Kenapa sih Kak Yulia studinya ke luar negeri nih jauh-jauh kan? Memang di Indonesia nggak ada banyak yang kampusnya yang bagus, dan itu terfikirkan untuk kuliah ke luar negeri itu sejak kapan? Gitu. Apakah memang dari kecil, dari dulu punya cita-cita saya ingin kuliah ke luar negeri, atau baru lulus SMA baru berpikir oh ingin kuliah negeri dan sebagainya seperti itu? Sebenarnya nggak ada kepikiran keluar negeri sama sekali. Even abis lulus SBMPTN tuh nggak ada kepikiran luar negeri, karena niatnya itu pengen masuk kedokteran dan udah apply ke banyak university untuk kedokteran, dari yang swasta, dari yang negeri. Cuman tiba-tiba dengar Euro, dan tiba-tiba kebetulan orang tua, terutama papaku pada saat itu yang nge-push, kayak bukan nge-push, bahkan dia cuman bilang kamu kalau mau keluar negeri boleh loh gitu. Dan pada saat menurutku pribadi sebagai orang Indonesia tidak aku balik lagi, aku nggak tahu bagaimana pemikiran orang tua. Pada umumnya aku juga masih belum bukan jadi orang tua, cuman aku ngerasa orang tua aku sangat open minded, di mana dia kayak kamu pengen melakukan sesuatu ya silahkan, kita dukung as long itu in the right way, as long itu masih dengan tujuan yang baik, masih dalam jalan yang benar, dia bilang. Jadi pada saat itu dia dukung untuk keluar negeri. Akhirnya dengar Euro, terus aku coba baca-baca sedikit, baca-baca blog tentang orang yang sekolah ke luar negeri, dan ternyata setelah aku 5 tahun sekolah di sini, kalau ditanya sama orang, emangnya sekolahnya beda ya, tinggal di luar, sekolah di luar negeri sama sekolah di Indonesia? Bisa dibilang nggak terlalu beda, karena zaman sekarang kalian bisa sekolah online, kalian bisa segala macam, tapi satu hal yang kalian nggak akan bisa dapetin adalah experience-nya. Jadi kalau ditanya tentang sekolahnya, aku pun pribadi nggak inget mungkin apa aja sih yang dosenku bilang pada saat S1 atau S2, tapi pada saat experience selama 5 tahun ini, ketemu orang dari berbagai macam negara, ketemu orang dari berbagai macam language, dan cara berpikir mereka, itu yang membuatku sangat, oh worth it banget sekolah di luar negeri gitu loh. Makanya at some point banyak orang bilang, setelah sekolah di luar negeri, saya tidak niat untuk balik ke Indonesia. Itu simply bukan karena kita merasa, oh kita udah lulusan luar negeri, jadi mendingan kerja di luar negeri karena gaji lebih gede, enggak. Tapi kadang apa yang mereka ingin terapkan itu tidak semua orang Indonesia punya pemikiran yang sama. Itu nomor satu. Dan yang kedua, kita tidak bilang bahwa orang yang sekolah di luar negeri itu orang yang lebih pintar, itu tidak sama sekali. Tapi saya yakin orang yang sekolah di luar negeri itu pemikirannya itu jauh lebih open minded. Open minded di sini bukan berarti dalam orang tuh kalau dengar pemikiran open minded itu pemikiran yang liar. Padahal open minded itu cuman kita tuh belajar cara berpikir dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam cara berpikirnya orang Italia, orang Prancis, orang UK, dari adat yang berbeda, dan disitulah saya merasa wah worth it banget sekolah di luar negeri gitu. Selanjutnya apa nih Kak Yulia yang harus dipersiapkan untuk studi di luar negeri yang Kak Yulia lakukan pada saat itu? Setelah itu kan suddenly tuh kayaknya mendadak banget gitu kan, tiba-tiba orang tua ngasih peluang untuk membuka untuk jalan untuk Anda mau nggak kuliah ke luar negeri kan, seperti itu kan berarti kan harus banyak yang harus dipersiapkan untuk studi ke luar negeri. Nah itu bagaimana dengan waktu yang sangat singkat, suddenly langsung gitu kan, kita harus siap untuk luar negeri, nah apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama kalau dari soal bahasa, saya yakin kan Euro udah nyiapin.
Jadi pada saat awal di Euro, itu saya pribadi at least terlalu fokus, aduh bahasa Prancisnya harus bagus, karena kalau nggak bisa bahasa Prancis nggak bisa survive segala macam. Tapi pada saat udah tinggal di luar negeri baru sadar lebih perlu dipersiapkan itu tuh mental dibanding bahasa. Bahasa itu mungkin kalian akan yang namanya orang yang udah B2, C1 aja yang namanya begitu tinggal di suatu negara pasti akan beda, pasti akan struggling di awal dan itu sangat normal. Nggak cuma kita yang orang Indonesia, orang Chinese, orang Jepang, orang segala macam juga kayak gitu. Cuman yang bikin orang kuat bisa stay 5 tahun sampai master, yang bikin orang memutuskan setelah setahun 2 tahun sekolah sana nggak pulang ke Indonesia atau nggak mundur adalah mental menurutku. Dan disitulah yang menurutku pribadi kurang disampaikan buat orang yang kuliah ke luar negeri. Mental itu bukan, dan alhamdulillah pada saat kemarin di awal-awal datang ke sini, orang tua saya juga kalau ditanya mereka nggak pernah nuntut sama sekali, bener-bener yang kayak kalau kamu bisa kita bangga, kalaupun kamu menyerah nggak masalah, kamu boleh pulang gitu loh. Dan di situ bahkan maksudnya mungkin orang tua pada umumnya atau nggak, saya nggak ngerti, tapi mungkin orang-orang kayak yang malu loh kalau udah kasarnya udah ngepost di Instagram kuliah di luar negeri tiba-tiba pulang gitu kan, malu. Tapi setelah waktu itu saya beberapa bulan di sana, udah gitu awal masuk kuliah S1 terus tinggal di apartemen sendirian, itu ada poin di mana nangis-nangis mulu setiap malam karena orang kalau di kampus tuh orang-orang tuh ngomongnya pakai bahasa Perancis dan orang Perancis itu katanya memang lebih susah dibanding orang Amerika. Jadi mereka lebih bergenggeng gitu loh dibanding orang Amerika yang lebih open. Dan di situ saya ngerasa kayak di Indonesia banyak teman, di sini harus nyari teman dari nol, udah gitu bahasanya masalah. Terus mereka kalau di kampus sudah debat ngomongin ngomongin tema masalah topik itu sendiri, bahkan saya harus translate dulu beberapa kata di Google gitu. Jadi kayak udah ketinggalan jauh, itu PR luar biasa. Dan udah di poin dimana wah kayaknya nggak bisa nih, kayak lebih baik pulang nih, numpung baru setahun nih di sini. Jadi itu sempat ngobrol sama orang tua, sempat bilang kayaknya nggak bisa deh kuliah di sini, kayak mau pulang. Dan yang saya kaget adalah waktu itu bapak saya bilang kayak, kalau mau pulang nggak apa-apa, kita nggak malu kok, dia bilang gitu. The fact that lo udah mencoba sekolah di luar negeri aja itu udah bagus, udah bangga kita. Di situ langsung ngerasa dipukul, kok maksudnya kok kalian nggak marah, kok kalian nggak malu gitu loh. Gue yang padahal kalian ngeluarin duit, padahal aku cuma terima enaknya, kasarnya cuma gitu. Jadi itu turning point di mana kayak wah nggak bisa kayak gini, harus struggling, harus lebih usaha. Dan bener nggak lama dari poin itu cuma 6 bulan, sekitar 7 bulan, sekarang udah sangat, abis itu udah mulai menikmati namanya sekolah di luar negeri, udah mulai biasa dengan hal-hal di sini gitu. Jadi menurutku yang harus disiapin ya itu mental, yang kalau maksudnya wajar kalau suatu saat akan kesepian atau homesick, wajar kalau misalkan ngerasa susah ngurusin asuransi segala macam, karena at the end of the day setelah 5 tahun beberapa tahun sini akan berpikir menurutku itu sangat worth it sih perjuangannya. Oke, berarti kita bisa simpulkan kesuksesannya Kak Yulia ini mental diutamakan ya dibanding bahasa ya, karena kalaupun nanti kita bahasanya kurang bisa, tapi kalau mental kita udah kuat, ya itu nggak ada masalah, itu sebuah problem buat kita dan kita masih bisa tough untuk tinggal stay di sana kan gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin kita bisa tapi nggak begitu bagus-bagus amat, tapi mental kita down, yang akhirnya tadi kayaknya kita harus balik ke Indonesia, pulang balik ke Indonesia dan sebagainya. Itu yang mungkin menjadi kendala mahasiswa Indonesia yang mungkin banyak ya Kak Yulia ya. Mereka pulang ke Indonesia mungkin karena mereka mentalnya masih kurang motivasi, kurang mental, yang akhirnya mereka pulang ke Indonesia. Dan juga mungkin karena juga support orang tua terkadang juga kurang, yang akhirnya hal itulah yang menjadikan mereka pulang habis ke Indonesia. Itu kendala-kendalanya mungkin terjadi. Nah mungkin makanya buat teman-teman semua yang saat ini ya yang sedang belajar persiapan bahasa dan sebagainya, ya mental kalian harus siap nih dari sekarang. Adanya persiapan mental itu pastinya dengan banyak hal bekal yang kalian nanti bisa lakukan. Oke. Dan bahasa juga pasti juga penting. Karena kenapa? Jangan sampai nanti di sana kalian nggak tahu bahasanya sama sekali kan. Tadi aja Kak Yulia yang sudah sampai dengan level B1, B2 aja itu harus cek juga di Google Translate gitu kan setiap apa yang. Tapi memang based on pastinya adalah kalian akan lebih baik langsung terjun ke negara Prancis ya Kak ya. Langsung misalnya contoh misalnya di negara asalnya
di mana kalian untuk bisa belajar jauh bahasa lebih baik dibanding mungkin kalian belajar bahasa di Indonesia, ya seperti itu. Nah, jadi itu buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk bagaimana sih bisa kelulusan masuk ke universitas di Prancis, kan katanya nggak juga mudah gitu prosesnya. Nah, itu gimana ya proses yang Kak Yulia waktu itu lakukan sampai dengan masuk ke universitas di Prancisnya? Jadi apa namanya, setiap jurusan yang dimau itu kan beda-beda. Setiap university itu kadang juga punya syarat dan ketentuan yang beda-beda. Beberapa university negeri kadang cuma butuh hasil bahasa, nilai bahasa kalian, terus Ya. kalian bisa apply gitu. Yang which is seperti kayak kalian apply apa sih SBMPTN ya kalau nggak salah kalau di Indonesia itu, di mana kayak mungkin nomor 1 UI, nomor 2 apa, terus kalau misalkan nomor 3 yang kasarnya agak lebih jelek lah, maksudnya lebih jauh, misalnya kota kecil segala macam supaya chance-nya lebih gede kayak gitu. Cuman balik lagi, kalau yang saya rasain kalau di Prancis di sini, kalau kalian nyari jurusan yang lebih teknikal, kayak saya kan digital marketing, jadi saya belajar cara bikin website, cara coding, saya belajar bikin konten di Facebook, Instagram, cara bikin advertising di Google, hal-hal yang lebih teknik, bukan yang teori. Dari S1 saya belajarnya udah kayak gitu. Jadi kerjaannya tuh dari S1 dalam setahun itu cuma sekolah sekitar 7 bulan. Habis itu saya dapat kartu ke Microsoft, kantor Microsoft. Udah gitu saya dikasih satu pertanyaan, saya disuruh nulis tesis. Dari tahun pertama udah harus nulis tesis. Tapi kalau di Prancis, tesisnya tuh nggak yang lebay kayak di Indonesia, cuma 30 halaman kasarnya kalau di sini. Tapi itu benar-benar kalian dapat ID ke Microsoft sendiri, ke kantornya sendiri, ngobrol sama orang-orangnya, pelajaran segala macam. Jadi itu lebih teknik. Balik lagi saya kuliah di swasta. Nah, kalau di Perancis itu orang bilang kalau kalian lebih nyari yang teknik kayak contohnya fashion design atau bisnis atau apa namanya IT itu lebih baik swasta. Karena di mana swasta kalian waktu 1 tahun, 6 bulan sekolah ke kampus. Tapi itu benar-benar yang namanya sekolah itu benar-benar yang digenjot. Saya masuk jam 8.10 terus pulang jam 9.30. Itu pun orang nggak langsung pulang, maksudnya udah waktu pulang, tapi teman-teman ngopi dulu di kantor, di kampus, udah gitu di kantin ya. Dan itu kampus buka 24 jam kalau mau ujian. Jadi orang banyak yang nginep, kita disediain kamar mandi, dan lebih ke kayak pesantren, tapi pesantren in a very fun way gitu loh. Sama teman-teman kampus sampai pagi, udah gitu. Dan mereka tuh bener-bener yang ngajarin apa namanya, bedanya adalah negeri dengan swasta adalah kalau di swasta itu dosennya itu bukan orang yang memang ingin jadi dosen. Di swasta itu kayak kemarin saya dapat apa kelas marketing, digital marketing saya itu ada dosen saya itu mantan CFO di Samsung yang kerja di Prancis. Udah gitu ada juga yang mantan CEO di Deloitte. Nah, itu jadi Deloitte, Microsoft kayak gitu-gitu. Jadi dosen saya itu orang-orang yang punya startup, orang-orang yang apa bilangnya ya, lebih ke expertise, bukan orang yang memang saya mau jadi dosen gitu. Jadi mereka akan kelasnya juga bukan kelas yang teori, mereka akan langsung bilang, ini loh yang saya terapkan di Samsung selama saya kerja. Jadi kalian kalau mau survive di 2020 dengan tantangan digital sekarang, kalian harus begini. Jadi mereka mengajarkan sesuatu itu based on their experience saat mereka kerja. Dan menurut saya itu adalah sangat poin plus di mana dosen-dosen ini bukan dosen-dosen pada umumnya yang cuma ngasih email, mereka kadang ngasih nomor WhatsApp, mereka kadang bilang kayak, kalian add Facebook saya dong, follow Instagram saya dong, dan gitu. Even sampai saat ini, bulan depan saya udah lulus, saya udah masih dapat WhatsApp dari dosen-dosen saya, dan mereka bilang, kalian kalau nyari kerjaan, kita ada buka nih di Samsung, bener-bener yang, jadi kita langsung kontak sama si expert ini untuk soal experience, udah gitu kita boleh nelfon mereka, dan itu di luar jam sekolah. Dan menurut saya, itu super worth it sih, itu super worth it. Jadi at the same time, kalian dapat ilmu, kalian dapat experience, dan kalian juga dapat apa namanya link, karena at the end of the day link itu sangat penting. Saya akuin itu sangat penting. Dan saya nggak bilang kayak, oh tapi kan swasta mahal. Iya, 7 kali, 5 kali lipat lebih mahal dibanding negeri. Tapi jadi kemarin saya itu sempat magang di Deloitte. Deloitte itu perusahaan lebih ke consulting IT segala macam, dan itu terkenal.
Nah, pada saat kemarin saya magang di Deloitte kebetulan saya juga sempat nggak langsung ke RH-nya, saya nggak langsung ke human resource-nya, tapi saya minta tolong dosen saya, cuman ngobrol, dia sempat ngepost tentang Deloitte buka buka intern. Udah gitu saya bilang, oh beneran buka intern ya, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bantuin untuk masuk. Terus dia bilang gini, lagi pula di Deloitte kita cuma nerima anak-anak swasta, bukan karena mereka pilih-pilih, enggak, cuman karena mereka tahu kalau di Perancis itu sekolah di swasta itu lebih ke teknikal, kalian lebih ke experience, dari tahun pertama udah digenjot experience, bukan yang teori nyatet-nyatet segala macam seperti itu gitu loh. Makanya mereka yang anak-anak negeri itu ditaruh di bawah CV-nya, diduluanin swasta yang interview. Tapi dan itu tuh banyak berlaku di di company-company di Prancis yang di bidang, at least di bidang bisnis ya. Kalau kalian mau di bidang art, di bidang history, atau di bidang yang lebih teoretikal, itu bagus banget juga di negeri, karena di negeri juga kalian banyak temannya lebih banyak, karena namanya swasta biasanya satu kelas cuma 30 orang, di negeri bisa banyak banget, udah gitu, mungkin, saya nggak pernah di swasta, jadi saya kurang tahu, tapi mungkin benefitnya juga jauh lebih banyak, udah gitu, ya kayak di UI lah, kasarnya kayak di UI, jadi ya, pasti yang namanya di negeri dan di swasta ada plus minusnya. Cuman yang saya bisa kasih tahu plusnya itu ya dari swasta, karena kan saya pengalaman di swasta selama 5 tahun ini. Jadi buat yang mau ngambil bisnis, kalau misalkan kalian ada kemungkinan dan kalau kalian memungkinkan masuk swasta, saya sih saranin masuk swasta. Karena di sini benar-benar, walaupun orang mungkin kalau di Indonesia menyepelekan, anak swasta, kasarnya kayak lu nggak keterima SBMPTN ya, makanya lu masuk swasta. Tapi di sini nggak ada sama sekali. Dan bahkan kasarnya kalau kalian ngeliat anak negeri dan anak swasta yang sekolah, karena di negeri biasanya anak-anaknya lebih ke jurusan manajemen atau ekonomi, tapi di swasta jurusannya digital marketing atau misalkan big data analitik, benar-benar sesuatu yang teknikal gitu. Nah, Kak, kalau misalnya untuk di negeri dengan swasta nih, perbedaan tuition fee-nya berapa sih, Kak Yulia? Kalau by the way, kalau untuk di negeri, informasinya free, tapi ada biaya administrasi, betul nggak ya? Betul, itu betul. Tapi kan sudah naik ya harganya dari setahun lalu, atau saya lupa, pokoknya sudah naik. Setahu saya, tapi ini kalian bisa search lagi di Google, karena saya juga nggak yakin, itu per tahun itu sekitar 500 euro. Itu sudah, setahu saya udah semua. Tapi itu of course belum termasuk asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu sekitar 280 euro. Pokoknya mungkin sama asuransi. Asuransi kesehatan ya? Iya, itu harus. Jadi mungkin sama asuransi kesehatan itu sekitar 1.000. Itu ngomongin harga gedenya ya. Tapi setahu saya itu kurang di bawah 1.000. Nah, kalau swasta itu per tahunnya itu beragam dari harga 5.000, yang menurut saya sekolahnya bagus tuh 5.000 sampai 10.000 untuk S1. Tapi ada juga sekolah-sekolah swasta yang 3.000 euro segala macam, itu di Paris. Cuman saya pribadi yang saya tahu sekolah swasta yang bergengsi, yang anak-anaknya juga pintar, yang segala macam, itu 5.000 sampai 10.000 range harganya. Balik lagi tergantung jurusan, tergantung segala macam. Dan kalau di swasta kalian selalu ada pilihan untuk student exchange. Kayak contohnya kemarin saya tahun pertama itu di Paris. Tahun kedua bisa milih mau di Cina atau di kota Nice. Kota Nice tuh kayak Bali-nya Prancis lah menurut saya. Jadi saya milihnya waktu itu di Nice, karena sayang aja kalau misalkan di Cina harus ngomong bahasa Cina gimana pun kan, walaupun bisa bahasa Inggris tapi harus bahasa Cina. Jadi saya pikir oke di Nice. Jadi dan balik lagi, kadang swasta itu ditentukan oleh pengajarnya. Kayak contohnya kemarin ada satu perempuan namanya Valerie. Valerie itu terkenal banget di sekolah-sekolah bisnis bergengsi. Dia itu mantan CTO-nya Google. Dan dia itu jadi dosen di salah satu dia cuman mau ngajar di 3 sekolah bisnis, dan itu range harganya itu 9.000 per tahun, totalnya semua itu 9.000 per tahun. Tapi dia bener-bener yang dia aja kasarnya dia buka TED Talk, di mana kita untuk ketemu si Valerie ini aja harus bayar 150 euro gitu untuk denger dia ngomong 2 jam, dan ini kalian diajarin langsung sama dia selama 20 jam gitu. Jadi ya gitulah. Worth it lah ya sebenarnya ya. Oke, Kak Yulia. Jadi memang kalau untuk di
Perancis pastinya sangat tergantung dari keinginan kita. Kita mau yang kemana, mau ke negeri atau ke private university, kan seperti itu. Kalau yang public university memang pastinya biaya kuliah yang relatif agak sedikit jauh lebih murah ya, bahkan mungkin ada juga yang free mungkin seperti itu. Tapi mungkin tadi secara general, secara umum lebih banyak mahasiswanya. Tadi kan yang mungkin Kak Yulia sampaikan ya. Jadi kuliahnya mahasiswanya lebih banyak, yang akhirnya mungkin ya kita harus belajar lebih optimal kan seperti itu. Dibanding mungkin yang private, yang lebih ke arah person to person mungkin, dan juga link networking-nya juga sangat baik sekali ya. Maksudnya langsung dengan misalnya nanti kalau kita pun magang, kita memang nantinya bisa magang di tempat-tempat yang memang prestis, yang memang perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya, itu yang mungkin bisa didapatkan. Nah, jadi itu buat rekan-rekan sekalian, jadi tergantung dari kalian. Nah, pada intinya adalah proses itu lagi-lagi sesuai dengan kemampuan juga kalian juga. Kalau kalian merasa ingin lebih mau di negeri ya silakan saja, tapi pastinya di Indonesia dengan di Perancis berbeda, ya. Karena mereka orang berpikir bahwa semakin kualitasnya baik itu biasanya di private, karena mereka ada biaya yang nanti akan dikeluarkan untuk kebutuhan mahasiswa. Jadi makanya pastinya dari segi kualitas dan sebagainya akan jauh lebih baik. Ya, tapi memang mau tidak mau orang tua akan mengeluarkan kos yang akan lebih besar kan seperti itu. Nah, selanjutnya Kak Yulia ini kan kuliahnya di Paris ya kalau tidak salah ya. Betul ya? Nah, ini kan bicara masalah biaya hidup, by the way katanya kalau untuk di Prancis sangat mahal, apalagi di Parisnya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman mau tahu nih Kak Yulia, ya mungkin boleh juga, kan ini kan versi Kak Yulia, tapi mungkin kalau versi teman-teman semua yang hadir di sini, rekan-rekan sekalian, mungkin bisa meminimalisir cost-nya. Atau Kak Yulia bagaimana sih tips and tricks-nya kuliah di kota besar, tapi kita bisa mengirit mungkin biaya hidup kita. Nah, mungkin bisa di-sharing nih buat teman-teman semua. Gak apa-apa, terus transparan aja sih cost. Iya, nggak apa-apa. Perkiraan. Ini kalau ada orang tua saya seru, ini bisa sekali minta tambahan ini bulan ini. Jadi sebenarnya jadi saya tuh awal S1 3 tahun pertama itu dikirimin orang tua itu 1.000 euro per bulan. Itu sudah udah include semuanya ya, udah déjà avec appartement sama apartemen, udah gitu udah transportasi, makan segala macam gitu. 1.000 ini ya? Apa? Kita bicara. Ya, 1.000 ini di Paris, 1.000 ini. Ya, di Paris. 1.000 ini di Paris, dan itu tinggalnya juga di tengah kota kok, bukan yang di ujung kayak segala macam. Nah, cuman yang susahnya adalah kalau misalkan nggak cuma di Paris ya, saya pikir di semua tempat juga. Kita butuh yang namanya garong. Garong itu penjamin, di mana kalau kalian student, kalian butuh satu orang yang menjamin, dan orang itu harus kerja atau tinggal di Eropa. Ada orang yang bahkan ngotot yang punya apartemen, enggak, saya maunya garong yang tinggal di Prancis. Ada yang kayak gitu, ada yang nggak apa-apa, yang penting di Eropa gitu. Ada juga garong yang, ada juga yang punya apartemen yang baik, dia bilang, oh nggak apa-apa garongnya orang tua kamu aja yang di Indonesia, saya percaya. Jadi baik lagi tuh hoki-hokian kalau menurut saya. Cuman kalau kalian awal datang ke Perancis, saya awal datang ke Perancis, maksudnya gak usah aneh-aneh lah, udah pokoknya harus siapin dari akhir gitu loh. Oh ternyata perlu garong, jadi mulai sekarang dipikirin nanti kalau misalkan saya tinggal sendiri dan butuh garong, kira-kira siapa, itu sudah harus dipikirin dari sekarang. Jangan ngandelin bismillah aja, itu maksudnya kita orang Islam, tapi nggak bisa bismillah aja tuh nggak berlaku di sini. Jadi harus benar-benar disiapin. Nah, yang kedua, si garong ini nanti akan dimintakan slip gaji dia per bulan. Apakah itu bisa kira-kira menampung gaji mereka itu cukup dengan harga apartemen yang disewakan. Itu nomor 2. Nah, saya awal tinggal di sini adalah yang pertama adalah lebih baik saya saranin tinggal sama orang lain. Apalagi kalau kalian baru pertama kali tinggal di Paris misalkan, tahun pertama nggak apa-apa lah tinggal sama orang lain. Apalagi kalau itu senior ya. Jadi pasti mereka tuh banyak ilmunya di Paris. Pasti, karena menurut saya tinggal sendiri juga enak. Tapi kalau kalian sudah lama tinggal di Perancis, sudah setahun lebih tinggal di Perancis, tinggal sendiri enak. Tapi kalau kalian baru tinggal, terus mau sok-sokan tinggal sendiri, ya boleh juga. Itu balik lagi, itu pilihan orang masing-masing. Cuman akan lebih banyak benefitnya kalau tinggal bersama orang lain. Apalagi orang yang sudah lama tinggal di situ. Pasti mereka, long story short, akan ngajarin,
kamu kalau makan enak, hal mudahnya kalau makan enak dan murah di sini loh, atau kamu kalau mau ngeprint yang murah di sini loh. Itu kan hal-hal yang sebenarnya hal-hal hari-hari, tapi sebenarnya itu cost budgetnya lumayan gitu loh kalau kalian ada tugas segala macam. Nah, saya awalnya tinggal sama orang dan itu saya masalah tempat tinggal dengan orang tua ini, orang tua gimana nih maksudnya? Maksudnya, kakak kelas ya? Waktu itu saya tinggal dengan orang sama keluarga atau seperti apa gitu mungkin biar bukan. Jadi waktu itu jadi gini, pada saat kalian mau pindah ke Prancis, mulai follow PPI Paris. Misalkan kalian kotanya mau di Paris, follow PPI Paris, follow PPI Prancis, follow info-info seperti itu. Karena mereka tuh selalu ngasih event di mana kalian bisa datang ke event itu yang free, dapat makan gratis juga kadang, dan kalian itu kenalan sama orang-orang Indonesia. Disitulah link kalian mulai ada gitu. Atau misalkan kalian nge-follow grup Facebook-nya, karena Facebook selalu penuh, itu banyak orang Indonesia yang bilang, halo saya cari roommate. Dan itu kalian kan sebelum kalian memutuskan mau roommate sama dia juga ada hak untuk memilih kan. Jadi kalian bisa teleponan dulu, lihat dulu apakah ini orang cewek atau cowok, dia kalau kelas yang beda umurnya berapa tahun, itu kan balik lagi terserah kalian gitu. Dan banyak banget, jadi di Prancis itu tuh Facebook itu sangat diutamakan. Jadi kalau kalian masih ada foto-foto alay di Facebook, tolong dihapusin dari sekarang ya, karena di Facebook itu jauh lebih penting dibanding Instagram, kalau misalkan di Prancis gitu. Orang Prancis kita mau bikin grup kampus, grup apapun itu di Facebook ngobrolnya. Nah, jadi saya dapat dari Facebook nih satu kakak kelas namanya, ada satu kakak kelas, bedanya cuma 2 tahun sama saya, perempuan, dia nyari roommate. Jadi dari 1.000 euro itu saya cuma bayar 550 euro untuk apartemen dalam sebulan. Nah, kalau kita student, kita bisa kita bisa menggunakan namanya CAF. CAF itu adalah program bantuan dari pemerintah Prancis untuk student. Nah, saya dapat bantuan CAF itu 200 euro per bulan. Jadi saya cuma ngeluarin 350 untuk apartemen. Cuman ya karena berdua, jadi 22 meter ya itu berdua gitu. Tapi maksudnya kalian kan sana kan bukan, kalian di sekolah tuh bukan untuk jadi pengangguran gitu. Kalian akan keluar ke Menara Eiffel, jalan-jalan, makan di luar kampus. Jadi cuma untuk tidur gitu loh kasarnya. Yang penting menurut saya ada orang teman-teman Indo yang bilang, enggak, gue lebih milih tinggal di luar Paris, jadi 30, 40, 50 menit ke kampus, tapi gede dan sendiri. Ada yang milih, enggak, gue suka pulang malam, gue suka hangout, jadi gue milihnya tengah kota. Nah, kalau saya mikirnya karena baru awal tinggal di Prancis, belum tahu apa-apa, gimana pun dengar pengalaman orang sama tinggal sendiri itu kan beda ya. Jadi saya pilih enggak, lebih baik tinggal sama orang dan di tengah kota. Jadi kita pelajarin dulu lingkungan Paris itu seperti apa, di mana sih daerah-daerah Paris yang kasarnya banyak yang serem, yang banyak imigran, atau mana sih daerah Paris yang aman. Jadi kita kuasain dulu tuh ininya dulu lingkungannya. Nah, setelah setahun saya tinggal di sana, baru saya pindah tinggal sendiri. Saat ngerasa udah mulai bisa ngerangkak sendiri, baru saya tinggal sendiri. Nah, saat tinggal sendiri, saya apartemen sekarang itu bener-bener di tengah kota, bener-bener di tengah kotanya Paris. Yang kayak cuman 2 menit dari metro jalan kaki, depan saya langsung bar, kafe, semua junk food makan ada, dan saya itu bayar ini 680 euro per bulan. Tapi ya cuma 16 meter. Tapi menurut saya itu worth it banget kalau kalian tinggal sendiri 16 meter. Yang penting itu bersih, menurutku apartemen bersih dan tempatnya bagus, daerahnya bagus. Bantuan pemerintah 210, jadi saya cuma bayar 400 euro. Jadi 600 euro dari orang tua itu sisanya buat makan, transportasi, dan itu cukup, udah termasuk sama kalau belanja yang masih selevel Zara gitu-gitu bisa lah. Kalau kalian mau yang selevel Louis Vuitton itu ngarep. Bisa kayaknya ya. Karena Zara di Indonesia sangat mahal. Oh, kalau di sini bahkan kalau di sini di Eropa katanya lebih murah ya, Zara tuh. Oh, pasti, itu pasti. Tapi kalau di sini, kalau kalian udah tinggal di Paris, saya pakai, jadi awal tahun pertama, tahun kedua pakai brand-brand Zara. Mulai tahun ketiga mulai baru pakai brand Zara. Bukan karena Zara lebih murah, bukan. Tapi Zara itu kan mass market. Pada saat makin kesini tuh pemikiran orang tuh makin kritis. Jadi di mana orang nggak akan nanya lagi kayak, itu bajunya bagus, kayak brandnya apa enggak. Mereka akan nanya, itu recycle nggak bajunya? Oh gitu. Kalau belinya mass market, lo tahu nggak sih? Oh, bener-bener kayak gitu.
Jadi sekarang kalau misalkan pakai coat atau pakai sesuatu lebih ke yang mass market. Jadi dan kalau balik ke Indonesia mungkin orang-orang masih suka beli Zara. Misalnya saya juga bukan orang yang nggak konsumsi Zara. Kadang-kadang saya masih beli, cuman udah sangat ngurangin beli yang kayak gitu-gitu. Mendingan beli yang dari brand Prancis yang dibikin pakai tangan sendiri, kulit-kulit yang Prancis atau kulit-kulit Italia dibanding beli tas-tas yang mass market karena misalnya nggak bagus buat environment. Balik lagi, sebenarnya saya bodo amat, jujur saya bodo amat. Cuman karena teman-teman awalnya ya itu balik lagi karena lingkungan orang-orang makin kritis, orang-orang makin sangat ngomongin itu, jadi kita kayak ada rasa malu ke diri sendiri, ih ngapain sih gue beli brand-brand kayak gini cuman buat nanti kalau udah bosen dikasih orang, kan itu mestinya nggak ini. Dan yaudah, jadi balik lagi ke yang apartemen, jadi €1.000 tuh sebenarnya sudah cukup. Dan saya tanya ke banyak teman saya yang tinggal di Paris, tanya, emang biaya hidupmu berapa sebulan? Mereka bilang 1.300, rata-rata $1.000, 1.300. Dan itu mereka tinggal di luar Paris. Nah, balik lagi, makanya itu prioritas. Mereka tinggal di luar Paris adalah mereka punya apartemen yang agak gede, 22 meter, misalnya, atau 20 meter. Saya 16 meter. Tapi di luar Paris, udah gitu, belum lagi Paris sekarang sering, keretanya suka mati kalau ada demo, atau kalau winter atau salju, kereta suka mati. Jadi ke kampus tuh 50 menit, dan saat kalian udah banyak tugas, pulang jam 9 malam, besok kelas jam 8, itu capek banget. Menurut saya itu nggak worth it, balik lagi. Gitu. Oke, nah tadi rekan-rekan sekalian kita bicara masalah tinggal hidup di Paris ya. Ya pastinya memang ada konsekuensinya, cost-nya akan lebih besar. Ya tapi bagaimana cara mensiasatinya tadi? Ya kalian cari roommate agar supaya kalian bisa sharing apartemen, bisa jauh lebih murah, bahkan ada tambahan cash d'allocation famille atau CAF ya tadi ya. Betul, Ya itu yang salah satu yang nantinya mendapatkan lumayan lah ya, €200 tuh bukan sedikit, lumayan untuk bisa memotong untuk biaya tempat tinggal kalian yang pastinya jadi akan lebih murah. Jadi itu hal-hal yang kalian bisa dapatkan. Jadi itu untuk kita bicara masalah di Paris. Tapi kalau misalnya Kak Yulia pernah dapat informasi nggak sih dari teman-teman yang lain yang mungkin tinggalnya di agak mungkin di kota-kota lain gitu kayak Besançon, ya, Caen atau Strasbourg, range-nya berapa? Kalau misalkan di Besançon pasti ya udah itu kan kota kecil banget. Ya, Gitu ya. kalau kalian awal datang ke Prancis ngeliat Besançon itu happy banget, saya yakin. Tapi setelah 5 bulan udah mulai sumpah, udah mulai kayak ini segini aja nih kotanya, kayak Jakarta Timur aja udah menurut saya gitu doang. Makanya saya ke kota besar milih Paris segala macam. Dan banyak teman saya juga yang kuliah di Strasbourg, banyak yang kuliah ada yang di Nancy, ada yang di Caen. Nah kemarin pas saya ke Strasbourg ngobrol sama orang, dia bilang range harga hidupnya 1.100 di Strasbourg. Karena mereka tidak punya apartemen yang harganya bahkan nggak beda jauh sama saya, tapi ya pasti lebih gede, namanya Strasbourg ya. Jadi kalian dalam, kayak tadi saya bilang, saya bayar 680 di Paris, 16 meter, mereka 680 tuh di 25 meter mungkin, atau 24 meter. Saya nggak tahu kalau saya, tapi pasti lebih gede. Nah, cuman saya lihat, saya ngobrol banyak orang, range harga itu sama persis, sekitar 900, 1000, 1.100, 1.200, sekitar segituan. Ada juga orang yang memang hemat, yang benar-benar hemat, range harga, dan kalau misalnya kota kecil kan €700, €600 itu udah apa namanya, udah cukup gitu loh. Tapi balik lagi menurut saya rata-rata even yang laki-laki teman-teman saya awal datang ke Prancis itu kalap kita dari soal makanan, dari soal belanjaan tuh itu udah pasti deh, itu udah pasti kalap gitu. Tapi setelah 6 bulan udah ngerasa aduh nggak ada duit, maksudnya untuk hangout nggak ada duit nggak apa, jadi ya baru mulai hemat di situ. Jadi menurut saya range harga tinggal sesuai apartemen, transportasi segala macam, ya mungkin dari start dari harga 650 kali 650 sampai normalnya 650 sampai 1.200. Kalau ada menurut saya pribadi, tapi setiap orang beda-beda. Kalau menurut kalian tinggal di Paris, terus kalian biaya tinggalnya misalkan 1.400 atau sorry 1 bulan tuh 1.400, itu udah termasuk boros menurut saya. Karena 1.400 tuh buat apa aja kasar gitu, kecuali apartemen kalian €900 ya. Itu beda kalau kalian punya apartemen gede terus mewah tengah kota, oke. Tapi kalau misalkan kalian yang masih student terus 1.400 tuh maksudnya itu menurut saya terlalu boros
Jadi ya range-nya gitu dari 650 sampai 1.200 mungkin normalnya, mau di Paris, mau di luar Paris. Dan balik lagi yang tadi soal CAF, bantuan pemerintah, itu setiap orang beda-beda. Saya dapat 200 euro. Ada teman saya yang dapat 300 euro. Ada gaji orang tua kalian. Dan itu ya kasarnya kalian bisa bohong lah, karena itu mereka tidak minta bukti, kalian cuma ngisi form online, gaji bapakmu berapa, misalnya gaji papamu berapa, gaji mamamu berapa, terus dikirimin per bulan misalkan berapa, apakah kalian punya pekerjaan, atau cuma bener-bener student, apartemen kalian berapa, ntar bisa dapat 300 euro per bulan, gitu. Dan selain dari CAF, banyak juga di sini bantuan pemerintah yang ngebantu hari-hari dari kayak contohnya sekarang COVID, misalkan aku dapat tes PCR atau swab dan rapid test setiap 2 minggu itu free, bener-bener gratis. Dan kadang kayak kemarin sempat sakit Parno, jadi Seninnya rapid test, udah gitu Selasanya swab, udah gitu Kamisnya swab lagi, mau mastiin aja, itu kan gratis. Jadi sebenarnya di Prancis itu, jadi sebenarnya di Prancis itu banyak banget yang bisa kalian manfaatin. Yang penting adalah harus suka-suka baca, harus lihat di grup Facebook, harus aktif anaknya, jangan diem di rumah doang nonton Netflix. Nah, saya juga gitu sih nonton Netflix, maksudnya taruh notification di Facebook di mana-mana. Jadi nanti kalau misalkan ada event-event atau sesuatu yang gratis, ada bantuan, itu kalian aware gitu loh. Oke, jadi berarti harus aktifkan Facebook-nya kalau ke Paris ya, sorry kalau Prancis ya, gitu ya. Bukan lebih ke arah IG-nya kan seperti itu. Tadi kalau untuk yang dapat bantuan selain juga rapid and swab test, ada bantuan-bantuan secara finansial nggak ya dari pemerintah khusus untuk kan kondisi pandemi COVID ini? Kalau buat student saya nggak tahu, tapi saya punya teman yang buka bisnis di sini, dia punya restoran. Saya tanya, kamu rugi nggak sih sama di sini? Dia bilang, pemasukan nggak masuk, tapi rugi tidak ada. Dia bilang gitu. Jadi semua klien, orang yang kerja sama dia itu dibayarin pemerintah duitnya, dan mereka pun dapat bantuan sekitar 1.800 apa berapa gitu untuk bisnis dia setiap bulan, setahu saya, dari pemerintah gitu. Jadi dia bilang pemasukan tidak ada, tapi rugi juga nggak ada. Itu buat orang yang punya bisnis di sini. Bisnis di sini bisa auto-entrepreneur atau punya restoran di sini. Jadi banyak gitu ya. Tapi kalau buat student, kita cuma dikasih kemarin setiap minggu dikasih masker sama sanitizer gratis di setiap kotak pos. Terus dikasih lagi. Udah gitu ada juga bantuan CAF tambahan, tapi CAF tambahan ini ada persyaratannya. Saya lupa persyaratannya apa, karena itu untuk orang yang handicap itu agak ada kayak cacat atau segala macam. Jadi saat itu saya mah tidak eligible, nggak bisa masuk untuk bantuan CAF yang khusus gitu. Tapi ya balik lagi di Perancis, di Paris itu kalian punya banyak opportunity, kalian punya banyak chance. Kasarnya kalian mau jadi siapapun dan apapun tuh di sini ada. Kalian kalau dan di sini tuh nggak kayak Jakarta ya, bahkan teman-teman saya yang sekolah di kampus dan yang rumahnya segede bagong di Paris, kasarnya orang kaya banget, dan mereka tuh part time jadi waitress. Mungkin kalau di Indonesia part time tuh malu, kalau di sini tuh nggak ada malunya sama sekali. Maksudnya anak orang kaya aja tuh part time, jadi kalian nggak usah sok-sokan deh manja di sini. Misalnya semua orang tuh di sini kerja gitu loh. Jadi kalau kayak banyak teman saya juga yang misalkan uangnya pas-pasan, tapi begitu dia pengen beli sesuatu, dia tuh langsung mikir, oke, gue pengen beli sesuatu, gue bisa nyari duit dari mana? Dari banyak opportunity. Balik lagi di sini banyak yang bisa kalian akal-akalin, dalam artian, oh oke, kalau gitu gue makan gratis di sini hari ini, terus hari ini misalkan besok gue part time di sini, dan jadi duit tuh bukan gampang, mungkin lebih ke banyak opportunity-nya untuk dapat uang di sini tuh, untuk nyari uang gitu. Jadi yang penting ya itu gesit aja dan harus aware sama info-info kayak gitu. Oke, jadi bisa saving biaya hidup kita dengan part time dan sebagainya. Tapi itu memang cukup lumayan ya, Kak Yulia ya. Untuk kerja part time aja per jam tuh berapa sih? Kalau boleh tahu nih informasi secara generalnya berapa sih per jam untuk kerja part time di Prancis, khususnya di Paris ya? Per jam itu sekitar 10 euro. Berarti 10 euro ya? Sekarang euro 170 ribu per jam. 100.000 sekarang. 178.000 ya. Itu per jam.
Tapi kan dan banyak kok company yang mau kalian kerja part time dan itu menyesuaikan jam kampus. Jadi kalian bisa bilang, saya sibuk nih Senin Selasa Rabu, gimana kalau Sabtu Minggu aja, atau misalkan Kamis Jumat saya cuma bisa dari jam 6 sampai jam 9 malam misalkan. Jadi mereka di sini orangnya ini kok, maksudnya bisa banyak company yang bisa menyesuaikan. Banyak, terutama kalau kalian part time kayak di toko atau restoran, itu agak susah karena maksudnya kecuali restoran yang mungkin, tapi kalau toko kan kita jam 6 sini tutup, di Perancis kan toko-toko jam 6 7 tutup. Jadi itu nggak bisa. Cuman banyak juga teman-teman Indonesia jadi neni, dan neni di sini bukan neni yang pembantu kayak kalian mikir pembantu di Indonesia, no. Neni di sini tuh benar-benar yang kalian cuma datang ke satu rumah misalkan, terus si orang tua, karena di sini kan orang tua tuh jam 7 jam 8 tuh biasanya mereka masih suka ngedate, orang tua even yang udah nenek-nenek tuh masih suka ngedate jam 7 jam 8 malam. Jadi kalian cuma datang ke satu rumah, nemenin anaknya main nonton TV aja udah misalkan, atau misalkan nemenin anaknya makan, dan itu makanannya kadang sudah disiapkan sama orang tua, 3 jam 4 jam dapat 40 euro gitu loh. Cuman duduk di ruang tamu kasarnya gitu sama si anak ini gitu kan. Dan mereka kalau misalkan mereka telat 5 menit dari perjanjian itu dihitung misalnya 5 jam. Kalau pulang malam, kadang kalau orang tuanya baik, dikasih Uber, dikasih taksi gratis gitu loh. Dan itu nggak serem karena kalian bener-bener yang ngobrol dulu sama mereka. Dan di sini balik lagi orang Perancis maunya kayak, kamu punya Facebook nggak sebelum kita jadi neni mereka, untuk mastiin kalau kita tuh bukan, kalau kita benar orang yang benar gitu, ada Facebook, ada Instagram, ada apa misalkan. Terus kita juga minta dokumen mereka. Jadi menurut saya sih aman, dan banyak banget orang-orang yang part time kayak gitu juga. Dan kemarin saya ada kenalan satu anak, dia masih sekitar 18 tahun, udah ke Perancis, dia dari semester pertama S1 dia udah part time, dan itu udah mulai dia dari tahun sekarang dia udah mulai tahun kedua, tahun ketiga itu udah nggak minta duit orang tua. Karena part time aja itu mereka udah nutupin setiap bulan gitu loh. Jadi saya yakin mah pasti sebenarnya kalau misalkan emang anaknya gesit, bener-bener pengen, pasti ada jalannya sih. Maksudnya kita bukan tinggal di negara di mana negara miskin, di situ semuanya ada opportunity-nya, walaupun kalau kita orang asing, walaupun kita beda sendiri dari warna kulit badan segala macam, tapi mereka nggak serasis yang kayak mungkin kalian sering baca-baca di berita, menurutku. Nah, jadi gitu ya buat rekan-rekan sekalian. Jadi bukan masalah salary yang kalian dapatkan, tapi pengalaman, experience yang mungkin kalian nggak bisa dapatkan di Indonesia. Karena tadi jadi neni saja, kalian banyak hal yang kalian bisa dapatkan ya. Lalu apalagi jadi pekerja lainnya yang lainnya, pastinya itu banyak sekali yang mungkin teman-teman dapatkan. Tapi salary nanti mendukung lah. Mudah-mudahan itu bisa setengah atau full bisa mengcover biaya hidup kalian ya, mudah-mudahan seperti itu. Mungkin terakhir juga nih Kak Yulia ya, pastinya Kak Yulia kan pastinya ini S1 kemarin berapa tahun, dan S2 nih kemarin menyelesaikan berapa tahun totalnya kalau boleh tahu? S1 3 tahun, tapi 3 tahun ya? Setiap 7 bulan itu saya magangnya 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan. Dan itu wajib, kalau kalian di swasta setiap tahun itu wajib magang. Dan itu bisa dibantuin sekolah. Jadi sekolah yang bantu kalian nyari kerjaan, kalian cuma interview. Jadi saya magang di Prancis 2 kali, terus tahun ketiga S1 saya magang di IBM di Indonesia, di Jakarta. Udah gitu tahun keempatnya master kemarin juga sama 7 bulan sekolahnya. Udah gitu waktunya magang dan tesis itu, dan itu magang digaji ya. Itu magang digaji sekitar startnya dari, kalau kalian S1 magang itu 500 euro sampai 800 euro. Jadi lumayan banget dalam setahun kalian 6 bulan sekolah, 6 bulan tuh dapat duit gitu loh, kerja magang gitu kan. Udah gitu kalau kalian master itu dapat kemarin gaji magang itu dari 700 sampai 1.200 euro per bulan. Jadi ya kemarin master kemarin di tahun pertama magang di Paris juga, yang tahun kedua kemarin di Indonesia. Gitu. Itu totalnya 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Kalau magang di Indonesia dapat juga? Dapat. Nah itu dia, di Indonesia tuh kan kasih duit magang. Tapi kayak ngomong nyebutin company-nya, tapi kemarin company bagus, company bagus. Dan cuma ya udahlah, maksudnya buat experience gitu kan, pengen tahu juga. Tapi ya itu nggak dapet duit. Nggak emang saya doang, semua orang yang intern nggak dikasih. Ya betul. Nah, jadi ini udah lulus master nih ya.
mau tetap stay di Prancis atau balik ke Indonesia? Kayaknya orang nanya gitu kayaknya balik sih. Ya itu balik lagi sih. Banyak orang yang berpikir kayak udah sekolah di luar negeri terus balik ke Indonesia kayak saya sering banget orang bertanya kayak ngapain lo sekolah capek-capek ke luar negeri terus pulang ke Indonesia, dan biasanya orang yang ngomong itulah orang yang sekolah di Indonesia, bukan orang yang kuliah di luar negeri. Karena begitu kalian tinggal di luar negeri, kalian tinggal sendiri, kalian ketemu banyak orang, kalian akan mulai sadar, oh ternyata prioritas gue dalam hidup adalah misalkan keluarga, gue pengen tinggal sama keluarga, gue pengen kerja yang dekat sama keluarga, misalkan gitu. Jadi, dan menurut saya itu adalah mindset yang salah, di mana orang berpikir orang yang sekolah di luar negeri terus pulang ke Indonesia itu orang yang gagal. Karena menurut saya itu adalah pilihan, sangat pilihan. Dan banyak juga, saya dulu waktu zamannya saya di S1, even dengar teman-teman di S1 pada bilang gini, teman-teman di Indonesia bilang gini, hidup itu nggak usah lah sosokan idealis dulu. Lu cari duit aja dulu yang banyak di kerjaan apapun, walaupun nggak suka cari duit yang banyak, udah punya banyak duit, baru lu idealis, bikin kafe, bikin restoran, apapun yang lu mau, tapi cari duit yang banyak. Begitu, tinggal di luar negeri, itu kebalik mindset orang-orang di sini. Mereka anak S1 langsung bikin startup, mereka anak S1 sekolahnya bisnis, terus sekarang langsung buka restoran atau toko skateboard. Karena mereka mengutamakan idealis, apa yang bikin mereka happy, apa yang mereka mau, baru uang tuh selalu mindsetnya, kalau mereka ateis ya, tapi mereka selalu berpikir, insya Allah uang tuh kayak ada aja lah gitu jalannya. Nah, tapi gue mau mengerjakan sesuatu yang gue cinta, yang gue suka. Tapi kalau ngobrol sama orang Indonesia, mereka bilang, gak usah sosokan idealis, cari aja duit yang banyak, walaupun gak suka kerjaannya, baru nanti idealis. Jadi ya balik lagi, menurut saya itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi itu pilihan hidup setiap orang. Yes, jadi intinya kesimpulannya buat rekan-rekan sekalian, intinya ini satu sisi ya, lainnya mungkin dari Kak Yulia yang memang tinggal cukup lama, hampir kurang lebih ya 4-5 tahun di Paris ya, di Perancis, bukan di kota-kota lain selain di Parisnya. Inilah yang tadi sudah digambarkan secara lebih detail ya, informasinya, baik dari awal mula belajar bahasa, persiapan mental itu yang terpenting, sampai dengan ya kelulusan yang diraih sampai dengan mendapat gelar master. Ini karena gelar master ini kadang-kadang orang Indonesia aja males untuk ngambil setelah lulus S1 ngambil S2 lagi. Nah, jadi kan hal itu yang menjadi motivasi buat teman-teman semua. Kalau kalian kuliah di luar negeri, ya gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin untuk kalian mendapatkan sarjana yang setinggi-tingginya. Jangan hanya S1 balik ke Indonesia dan sebagai lebih baik. Selesaikan terlebih dahulu masternya, baru balik ke Indonesia, yang seperti tadi Kak Julia sampaikan, ya agar supaya bisa nantinya berkontribusi di Indonesia, berkumpul dengan keluarga, itu pasti jauh lebih baik. Oke, terakhir Kak Yulia, closing statement buat kita semua, kira-kira membuat motivasi buat teman-teman semua agar mereka tetap termotivasi sampai saat ini untuk bisa kuliah ke luar negeri, khususnya ke negara Prancis. Silakan. Apa ya? Ya, yang mau saya bilang, balik lagi, saya yakin Euro atau siapapun kalian belajar, dimanapun kalian belajar, udah dikasih ilmu, bekal untuk bahasa, bekal gimana sih nanti kalian cara sekolah di Prancis, cara nyari apartemen, cara apply, itu pasti udah dari Euro, saya yakin. Cuman satu hal yang menurut saya Euro kurang ngajarin pada saat zaman saya dulu adalah, yaitu kalian tuh harus belajar, harus dikasih tahu kalau misalkan tinggal di luar negeri itu tidak segampang itu gitu loh. Tapi tidak juga sesusah dan serumit yang dibayangkan. Balik lagi, makanya persiapin mentalnya. Kalian harus benar-benar yakin, oke, gue mau sekolah ke luar negeri sekarang, dan nanti mungkin akan balik lagi, akan homesick, akan apa, atau nauzubillah banyak teman-teman saya yang sekolah ke sini terus tiba-tiba homesick jadi pulang, atau ada salah satu keluarga yang meninggal jadi pulang for good karena masalah ini itu. Jadi udah mulai ngeplan kalau misalkan nanti saya keluar dari luar negeri, rencana hidupnya seperti apa, apakah saya mau lanjut S2 atau enggak. Udah gitu soal mental, kalian menurut saya dukungan orang tua, so far sih saya ngerasa dukungan orang tua saya di 3 tahun pertama itu bener-bener wow banget. Saya kebetulan saya sama orang tua saya memang dekat dan bukan anak-anak yang ngomongnya, kita bukan tipe keluarga yang ngomong kayak I love you segala macam, nggak sama sekali. Tapi pada saat
saya di bawah, itu orang tua saya benar-benar nggak ada yang demanding sama sekali, kayak you do whatever you want to do, silahkan, as long itu in the right way, silahkan. Dan itu turning point tuh motivasi saya banget, itu yang bikin mental saya kuat 3 tahun di sini gitu. Jadi dan saran saya nanti begitu kalian tinggal di Perancis itu semua opportunity itu ada, opportunity jadi orang kaya, orang terkenal, orang pintar, anak bandel, anak suka mabuk, anak narkoba, itu semua ada. Jadi kenapa saya bilang mental dan saya bilang attitude itu perlu sangat ditegaskan sebelum kalian ke luar negeri, karena nanti kalian sih tinggal sendiri, nggak akan ada orang tua, nggak akan ada yang dijagain, nggak. Jadi kalian bisa balik lagi, kalian bisa jadi apapun yang kalian mau. Dan saya lihat orang-orang yang sampai sekarang kuliah di sini dan sukses tuh orang-orang yang memang orangnya tuh bener gitu loh. Mereka bisa mabuk-mabuk di sini, mereka bisa narkoba di sini, tapi mereka memilih untuk tidak begitu. Kasarnya jadi kayak bukan anak-anak yang baru kenal gaul, bukan anak-anak yang dikekang sama orang tuanya terus keluar negeri jadi kaget, nggak ada yang kayak gitu loh. Dan anak-anak yang malah saya kenal yang kayak begitu sampai sini langsung mabok-mabok, udah gitu nyoba-nyobain obat, terus jarang sekolah segala macam, itu justru mereka yang pulang, setahun 2 tahun mereka pulang gitu. Jadi kalau misalkan menurut saya sukses atau misalkan uang atau rezeki itu pasti ada aja, pasti jalannya ada aja, as long kalian fokus jadi orang bener. Menurut saya nggak pintar tuh nggak masalah, yang penting jadi orang bener. Udah itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yulia atas waktu dan kesempatannya di sore hari ini, waktu Indonesia, atau di Prancis. Di sini sekarang di Prancis jam berapa? Jam 7, jam 8? Jam 11. Jam 11. Jam 11 ya, jam 11. Beda 5 jam ya saat ini ya, masih? Samar. Agak samar. Yes. Ya, terima kasih banyak Kak Yulia atas waktu dan kesempatannya, sangat luar biasa sekali informasi yang disampaikan. Semoga informasi ini menambah hasanah wawasan buat seluruh rekan-rekan sekalian, siswa-siswi Indonesia, dan juga para orang tua yang juga hadir pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menambah motivasi lagi untuk benar-benar siswa-siswa yang tadi Kak Yulia bilang harus punya motivasi mental yang kuat ya. Sekarang dengan ada kegiatan-kegiatan ini, mudah-mudahan mereka tambah termotivasi. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Yulia, sehat selalu di Perancis ya, kirim salam buat keluarga yang mesti kita juga kenal juga dengan keluarga Kak Yulia ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam informasi pelaksanaan ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu, bisa sharing session lagi dengan tema yang berbeda. Mudah-mudahan nanti dengan temanya adalah mudah-mudahan nanti kiprah alumni Perancis ya. Jadi Kak Yulia udah kiprah, maksudnya udah balik ke Indonesia, apa yang sudah dilakukan oleh Kak Yulia. Mungkin mudah-mudahan bisa kerja di mana ya, mungkin di perusahaan-perusahaan besar di digital marketing yang nanti kita bisa sharing session lagi. Oke, mungkin itu aja Kak Yulia. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kirim salam buat teman-teman semua yang ada di Paris ya, yang mungkin kita juga masih sering komunikasi dengan mereka semua. Ya, selamat sore Kak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah kalian hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah hari yang sangat spesial buat kita semua, mendapat informasi baru dari live from France ya, dari Prancis, yang pastinya mudah-mudahan ini menambah wawasan kita bersama. Dan juga mohon maaf buat teman-teman semua yang mungkin belum bisa menjawab satu persatu pertanyaan pastinya, tapi mudah-mudahan tadi saya sudah merangkum secara keseluruhan dari program-programnya, biaya kuliah, ada yang masih free, masih yang juga berbayar, seperti itu, yang pastinya mudah-mudahan informasi-informasi tersebut bisa kalian dapatkan. Ya, mungkin nanti kalian bisa juga mengikuti acara-acara kita selanjutnya yang nanti pasti juga kita akan undang buat teman-teman semua ya, dalam sesi yang berbeda, dalam artian di sini dengan para alumni yang berbeda, yang pastinya akan mendapatkan informasi-informasi yang berbeda. Hari ini kita dapat informasi dari Paris, Perancis. Mungkin nanti di pekan depan atau 2 pekan yang akan datang kita bisa dapat informasi dari kota-kota lainnya. Mungkin itu saja, kami ucapkan terima kasih banyak, sukses buat teman-teman semua, tetap semangat, termotivasi, dan kita harapkan belajar dengan sungguh-sungguh dan punya motivasi yang kuat buat kalian semua. Ya, mudah-mudahan informasi yang tadi kami sampaikan di sini menjadi tambahan wawasan buat kalian semua. Ya, kita harapkan buat teman-teman semua tetap sehat selalu, jaga kondisi kesehatan kalian agar supaya kalian bisa menjalani ya kegiatan kalian sebaik-baiknya.
Ya, salam sehat buat kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah hadir. Sampai jumpa.